Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang waktu itu memang butuh kerja keras karena hampir kurang kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakitnya. Hanya saya harus kerja keras selama 10 tahun. Alhamdulillah rumah sakitnya menjadi rumah sakit terakreditasi paripurna 5 bintang dan mendapatkan kepercayaan sebagai rumah sakit BLU penuh. Dan memang butuh kerja keras. Dokter spesialisnya waktu itu hanya 7 dan menjadi hampir 30. Kemudian fasilitas-fasilitas kesehatannya betul-betul kita tingkatkan dengan sarana penunjang medisnya, sarana kesehatannya kita lengkapi. Dan pendapatan rumah sakit itu waktu saya masuk tuh dengan terakhir saya berakhir bertugas di Rumah Sakit Abdul Aziz itu pendapatan rumah sakit naik 900%. Ini yang sangat membanggakan bagi diri saya, bahwa bagaimana saya harus butuh kerja keras, dan kerja keras itu dengan niat yang kuat. Hanya semuanya perjalanan karier saya bisa saya buktikan ada hasilnya. Kalau kita lihat dari Rumah Sakit Abdul Aziz, Pak, ada beberapa perubahan yang kami lihat ya, Pak ya. Seperti di kelas 3, dulu itu kan kipas angin ya, Pak. Iya. Dan sekarang menjadi ada menggunakan AC. Iya. Ya. Sebenarnya perubahan ini didasari oleh apa ini, Pak? Saya itu selalu mengutamakan karena kelas 3 itu adalah tempat perawatan untuk orang miskin. Orang miskin ini hanya beda nasib dengan orang kaya yang ditempatkan di kelas 1 maupun fit. Padahal mereka punya perasaan sebagai manusia, hanya beda nasib aja. Makanya saya awal masuk di Rumah Sakit Abdul Aziz, pertama saya perbaiki adalah toiletnya, WC-nya. Setelah saya perbaiki, ternyata airnya tidak bagus. Akhirnya saya harus beli air bersih. Itu akhirnya setiap hari kalau tidak salah kita harus beli air sampai 20 tangki setiap hari supaya airnya. Cuman masalahnya jaminan kebersihan WC-nya ini, toiletnya ini terjamin lah. Makanya saya kerjasama dengan cleaning service agar layaklah, walaupun mereka sebagai pasien miskin layak. Kemudian saya gantilah semua ranjang-ranjang yang buruk-buruk itu. Saya beli hampir 200 biji, tapi dikhususkan untuk semuanya untuk kelas 3. Kemudian persoalannya pakai kipas angin. Kipas angin ini saya lihat tidak layaklah, kasihan pasiennya itu kepanasan. Akibatnya semua kelas 3, dengan bagaimana saya menyampaikan ke Pak Wali Kota dan Wali Kota setuju, alhamdulillah semua kelas 3 kita pasang AC. Memang bukan tidak sedikit yang dibeli. Yang saya tahu sekitar 84 buah harus dipasang AC untuk seluruh kelas 3. Terakhir sebelum saya pensiun di Rumah Sakit Abdul Aziz itu saya belikan horden yang sesuai standar, adalah horden yang anti bakteri. Alhamdulillah dengan adanya horden ini, tiba-tiba setelah saya pensiun muncul pula yang masyarakat tahulah COVID-19 atau Corona. Iya, Pak. Setelah perjalanan karir Bapak, dan Bapak saat ini memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati, apakah yang Bapak lihat dari Bengkayang ini, Pak, dari segi kesehatan? Saya lihat Bengkayang ini kan perbatasan dengan Malaysia. Jadi ada di benak saya tentang NKRI. Tidak luculah masyarakat di Bengkayang lebih percaya berobat ke Malaysia. Ini menjadi satu tantangan buat saya. Jadi saya inginkan baik dari pelayanan pertama sampai ke tingkat rumah sakit itu betul-betul terakreditasi. Kenapa harus terakreditasi? Akreditasi itulah
menjadi jaminan mutu dan keselamatan pasien. Ini yang menjadi target saya. Dan akreditasi itu kalau menurut saya minimal utama. Ya, kalau mungkin masih udah berusaha dapat Madya 3 bintang, tapi berikutnya saya akan genjot, saya minta mereka kerja keras agar dapat utama. Alhamdulillah kalau mendapat paripurna yang 5 bintang. Ini yang bisa menjadi masyarakat Bengkayang mendapat pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar dan jaminan keselamatannya di situ. Ya, berarti istilahnya progres kedepannya untuk kesehatan itu udah matang Pak ya? Insya Allah. Insya Allah ya, Pak ya? Kesehatan itu kan berawal dari perencanaan dulu. Nah, perencanaan itu kita harus berangkat dari analisisnya. Apa kita mau pakai alat apa, terserah dari dinas yang terkait. Apa mau pakai fishbone atau pakai analisa SWOT. Yang penting itu penguatan perencanaannya, karena nanti kalau perencanaannya kuat, hasil outputnya akan jadi bagus. Tinggal pengawasan kita dalam prosesnya. Kebetulan kalau saya sebagai wakil, tupoksi saya adalah pengawasan. Makanya kita lihat dari pengawasan itu berjalan dengan baik, dan nanti kita mudah mengukurnya. Dan saya tidak mau mengukurnya hanya dengan output saja. Kalau perlu outcome, impact. Oke lah, mungkin agak jauh waktunya benefit, tapi itu tetap menjadi alat ukur kita nanti.